Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tadharul quluba minal wasil la'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Mari kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi pagi kita bisa bangun kembali, kita sudah mengucap alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Karena memang tidak pernah sedetik pun nikmat Allah itu terlepas dari kita. Oleh karena itu memang sudah sepatutnya, sepantasnya kita bersyukur. Yang salah satu wujud nyata kesyukuran itu adalah kita senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi kita mau melangkahkan kaki dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid ini semata-mata adalah karena terima kasih kita kepada Allah. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Memberkahi hidup kita. Lebih-lebih di waktu subuh ini yang merupakan salah satu waktu yang istimewa. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu adalah waktu yang dipersaksikan oleh malaikat. Sehingga sholat sunnah sebelum subuh saja nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Itu keutamaan waktu subuh. Mudah-mudahan kita istiqomah. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang situasi manusia di hari kiamat. Ada yang diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, ada yang dari tangan kirinya, ada yang dilemparkan dari belakang. Sehingga ini akan menjadikan kesadaran bagi kita bahwa mumpung masih ada kesempatan hidup di dunia, kita berupaya semaksimal mungkin menata hidup kita supaya nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang diberikan catatan amal dari kanan dan dimudahkan hisab kita. Di satu di antara doa itu kan Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang nantinya diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah kami
dengan yang seringan-ringannya, yang segampang-gampangnya, sehingga nanti endingnya itu akan zuhziha anin nar wa udkhilal jannah, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, itulah orang yang memperoleh kemenangan. Itulah orang yang memperoleh kebahagiaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang amalan-amalan apa yang nanti akan bisa punya potensi-potensi untuk memperberat kebaikan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya Allah itu lebih luas sifat pengampunnya, sehingga kalau kita itu tidak bisa termasuk golongan orang-orang yang surplus nanti dalam perhitungan amal, itu akan merugi. Bayangkan loh Pak, kalau dosa itu kan hanya dicatat 1 dosa, tapi kalau kebaikan kan dilipat gandakan 10. Gitu. Jadi matur nuwun. Jadi paribasane kalau kalian jenengan sedina niku nglakoni kebaikan setunggal, kemudian kita melakukan dosa 5 dosa, niku sik sosok. Tapi pun mboten saged diitung ngoten. Kok seimbang iki sian, mboten ngoten maksude. Iki nuduhaken betapa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Maghfirahnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka cara yang pertama, ini kemarin sudah sempat kita bahas sedikit, karena ini di inventarisir itu ada sekitar, dalam buku ini ada sekitar 94 amalan. Yang pertama at-taubah, memperbanyak taubat kepada Allah. Ini nanti akan bisa menjadikan timbangan kebaikan kita itu akan lebih berat daripada kejelekan. Karena apa? Karena kita sudah berupaya untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Dasarnya Al-Quran surat An-Nur, surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Pada akhir-akhir ayat itu, nah ini ayatnya agak panjang. Di akhir ayat Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang yang beruntung. Beruntung nanti di akhirat, beruntung nanti akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Satu, taubat. Ya, bicara masalah taubat tentu bicara masalah dosa. Dan bicara masalah dosa, siapa sih Pak orang yang tidak pernah berdosa? Sudah sering kali kita bahas, namanya manusia, siapapun orangnya itu pasti di dalam menelusuri jalan raya hidup dan kehidupan ini tidak akan bisa terlepas dari salah dan dosa. Maka orang yang baik bukanlah orang yang tidak punya salah. Rasulullah menyatakan kullu bani adama khata'un. Setiap manusia, bani Adam, manusia, boten peduli santri, boten peduli kiai, boten peduli ustadz, ini pasti dalam hidup ini akan melakukan perbuatan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan orang yang baik itu adalah orang yang ketika ia berbuat salah dan dosa, dalam waktu yang relatif singkat dia segera sadar, ingat diri dan bertaubat kepada Allah.
Tobat itu artinya kembali. Di dalam hadis qudsi, hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah, redaksi atau lafadznya dari Rasulullah. Kalau Al-Quran makna dan lafadznya semuanya dari Allah. Jadi hadis qudsi itu bukan Al-Quran. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu membacanya dihitung pahala satu hurufnya. Kalau hadis qudsi tidak, sama dengan membaca hadis. Jadi satu-satunya membaca yang berpahala, berdasarkan hadis Rasulullah, itu adalah membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca setiap huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya adalah pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dalil tentang berpahalanya tiap huruf ketika kita baca dari Al-Quran. Nah, hadis qudsi itu hadis, jadi bukan Al-Quran. Yang Al-Quran ya yang 30 juz itu, 114 surat. Berapa ayat, Pak? 6.000? Betul? 6.666. Nanti ngitung dhewe jenengan mesti boten. Lek sing jawab 6.666 paling ngrokno ngaji ngaten iki tok. Tapi tidak pernah dibuktikan. Coba makin jangan itu. Jumlah yang tepat bukan itu. Insyaallah. Oh, makanya kalau duduaken jangan boten penasaran nggih. Oke. Nanti jenengan hitung. Itu yang semua dari Allah. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Itu bedanya dengan hadis qudsi. Nah, di dalam hadis qudsi ini, yang ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmizi, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa raja'autani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa, innahu mada autan, innaka mada autan, jika engkau berdoa memerangi itu, bismillah, ini hati ngaji. Jadi ngaji itu keutamaan, paham, kemudian mau hadir. Sudah hadir, apakah selesai setan menggoda, Pak? Tidak, Pak. Ya selain ngaji yo, tapi gain senden turu ae kapok. Ngantuk. Sebetulnya oleh kanjarane ngaji ya. Tapi jangan bisa memerangi itu, tak niati ngaji masuk ke turu. Setan masih tidak berhenti, Pak. Ya wis lek ngaji yo, lek ngrungokno, tapi aja dicatet. Boleh mau catet mundake eling. Kan terus apa ngoten niku, Pak? Jadi memang kita ini butuh menyempurnakan amal. Sing nyatet pun belum tentu selesai setan menggoda. Ya catet tapi kok deleng dewa mas aja diwaca nek. Wis mari ngene. Sampai akhirnya setan membisikkan apa, Pak? Kesombongan. Wis ngaji, ngrungokno temenanan, nyatet, berhenti ka setan tidak. Anjene awakmu hebat. Istiqomah tenan. Nah, lek setan iki hancur, Pak. Maka tadi itu kita harus bisa mengejelekkan setan itu. Dengan apa? Dengan ibadah seperti ini kita sandarkan kepada Allah. Gusti matur nuwun Gusti, alhamdulillah Gusti.
Kula panjenengan paringi enteng saged jamaah. Ini kan semata-mata kan karena pitulih Gusti Allah, Pak. Gitu, Pak. Allah yang meringankan langkah kita, Allah yang memberikan kekuatan dalam hati kita untuk mau mendatangi sholatul jamaah, mau mendengarkan thalabul ilmi. Ini karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena hidayah Allah, kita tidak akan mau, Pak. Apalagi seperti jenengan yang sepuh ini kok gelem-gelemen sih ngrungokno omongan arek cilik. Lho gitu, Pak. Kok gengsi temen, antok mbek aku alah padha karo sepatu sing jebol iku lho antarane arek iku. Tapi kan bukan seperti itu. Kita ini hanya mencari rahmatnya Allah. Nah, ini itu salah satu kiat kita untuk membentengi diri dari setan. Sebab setan itu terus kecelik akhirnya. Karena apa? Tadi itu Allah itu sudah memberikan pintu yang lebar. Aku nggak peduli kepada dosamu asal kamu mau bertaubat. Fala ubali. Bahkan dalam lanjutannya, ya bena Adam, wahai manusia, lau balagta dunubaka ananas sama, andai kata dosa-dosamu itu sampai menjulang ke langit. Berarti cara dosa ngoten wis notok sampai menjulang ke langit. Summastaghfartani, kemudian kamu mau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni. Rahmati Allah sampai ke atas ngoten. Ya bena Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bihi syai'a la ataitaka bi qurabiha maghfirah. Tidak hanya itu, tidak hanya memenuhi langit, bahkan sampai bumi dan langit ini kamu penuhi dengan dosa dan kesalahan-kesalahan, tapi kemudian kamu mau datang kepada aku. Nah ini napa istilah ini? Diajang nyombo kali Gusti Allah aja. Ya. Asalkan fala tusyriku bihi saya. Ojo syirik, lek syirik aku mau. Itu dosa paling dibenci Allah. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang syirik itu orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Terus agak kita percepat, 90 ya Pak. Ini bisa oleh siji. Tapi mboten napa, gak dicatat paling gelali nggih. Dalam Sahih Ibnu Majah diterangkan at-taib minad dambi kaman la danbala. Orang yang bertobat dari dosa maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Ketika kali Gusti Allah digosok wis. Di dalam Sahih Ibnu Majah ini dalil-dalil yang menerangkan betapa taubat ini akan bisa menjadikan amalan kita nanti timbangannya lebih berat kebaikannya daripada kejelekannya. Karena apa? Kejelekannya dihapus. Allah akan memberikan ampunannya. Kemarin sudah saya ceritakan tentang 100 orang itu Pak. Ya. 100 orang yang membunuh 100 orang. Bisa kita bayangkan Pak, itu kalau hukum pidana itu ya mesti pidana mati itu, membunuh 100 orang. Tapi karena orang ini betul-betul niatan dalam hatinya itu untuk bertobat itu sungguh-sungguh, yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan taubatan nasuha, maka orang ini termasuk orang yang terampuni dan dia ketika mati menjadi perdebatan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kan begitu. Ini hadisnya sahih Pak. Jadi malaikat azab itu bagianku. Memateni wong 100. Kata malaikat rahmat enggak, ini bagianku wis tahu Pak. Akhirnya begitu dihitung
ternyata jarak antara dia meninggalkan taubatnya sudah jauh dan lebih dekat dia kepada ampunan Allah. Sampai ngoten lho, niku kadang-kadang nangis Pak. Kalau kita itu berpikir rahmati Gusti Allah kayak ngoten. Sehingga taubat ini akan menjadikan kita itu nanti orang yang beruntung. Yang kedua adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu seperti ini. Dasarnya Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadalah itu surat keberapa Pak? Al-Mujadalah. Mungkin kalau ngaji ini sambil bisa membawa HP, bisa kita cek ayatnya. Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga potongan ayat, ayatnya panjang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu. Darajatin, dengan beberapa derajat. Jadi iman yang digabung dengan ilmu Pak. Ini akan menjadikan orang itu terangkat derajatnya. Derajat di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Makanya ngaji kalau ngeten iki luar biasa pahalanya kalau kita bicara pahala Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan man kharaja rajulun min baitihi yatlubu ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apabila ada seorang keluar dari rumahnya kemudian yatlubu ilman dalam rangka menuntut ilmu, termasuk anak-anak sekolah, termasuk kita ngaji seperti ini, menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri majelis-majelis ilmu. Apa janji Allah? Dalam hadis Rasulullah, sahalallahu tariqan ilal jannah. Nanti Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Adalah kita dimudahkan jalan ke surga itu luar biasa sekali Pak. Karena nanti sirat, jembatan yang menghubungkan kita dari, kan gambarannya kan sirat itu, siratal mustaqim, yang jembatan yang menghubungkan ke surga Pak. Ya, jadi padang mahsyar, sirat, neraka, surga. Jadi kalau kita tidak punya bekal, nanti di sirat ini tergelincir, bawahnya itu neraka. Yang kemarin saya sampaikan 70 tahun baru nyampe. Nah, dengan menuntut ilmu seperti ini, nanti kita itu di saat itu, di saat perjalanan sirat itu yang sangat, apa istilahnya itu, kita sangat butuh bekal, antara lain ini menuntut ilmu. Kalau kita ingin dimudahkan, karena dalam hadis Rasulullah itu kan dikatakan ada orang yang melewati sirat itu dengan cepat, kalbargi, seperti kilat. Nah, ini kelasnya kelas VVIP. Minal anbiya wal mursalin was-syuhada was-sholihin. Bahkan masuk surga tanpa hisab. Ada yang berlari-lari, ada yang berjalan, ada yang sambil jongkok, macam-macam tergantung amal perbuatan di dunia sekarang ini. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu akan sahalallahu tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya ke surga. Dalam ngaji niki paling suwe sak jam, tapi dampaknya luar biasa.
Makanya alhamdulillah jenengan termasuk istiqomah. 1 minggu itu kan kita punya waktu berapa Pak? Kita pernah menghitung ya. Jadi kalau 1 hari 24 jam itu kan 1 minggu itu 24 kali 7. Berarti sekitar 160-an jam. Itu hanya diambil 2 jam katakanlah. Ngajinya kan Jumat sama Ahad ke sini gitu. Itu kan berarti hanya sekian persen cuma. Makanya lek ngaji ini kudu dipenuh, cara-carane diutamakan. Eman. Seperti ini dampaknya Pak. Orang kalau mau ngaji. Berikutnya man ghada ilal masjid, barang siapa yang pada pagi hari berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khair. Kemudian dia tidak mempunyai niatan apa-apa selain mempelajari kebaikan. Nah, seperti kita ini sekarang ini. Ya. Au yu'allimahu, setelah mempelajarkan kebaikan kemudian kita ajarkan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Maka kana lahu ka ajri hajjan taman hajjatuhu. Maka baginya akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji yang sempurna. Dalam haji saat ini antrine suwe, biayanya 37 juta 1 orang. Tapi dengan seperti ini, keutamaan loh gini, ini keutamaan loh. Nah, jangan nanti kemudian aku mau kaji aku, mau cari nih hadis emang pada karo haji sempurna. Bukan, ini namanya fadailul akmal, keutamaan. Artinya sayang sekali kalau ngaji ini kita lewatkan. Ini akan menjadikan potensi nanti kita di akhirat tadi itu akan mendapatkan beratnya timbangan kebaikan dan terhapusnya dosa-dosa kita dengan ngaji seperti ini. Dalam hadis lagi ini masih menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu yang nanti akan bisa menjadi pintu pahala kebaikan dan penghapus dosa yang menjadi materi pokok kita pada pagi hari ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka selama itu dia fi sabilillah, berada di jalan Allah sampai dia itu pulang. Kok ada orang menuntut ilmu ngaji seperti ini kemudian kok meninggal dunia, maka dihitung matinya syahid karena dia sedang fi sabilillah. Niki mumpung syahid wonten sing purun. Sik meneh-meneh sik golek sing pahala liyane iki. Berikutnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam Sahih Ibnu Majah, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka satu ciri-cirinya adalah yufaqihu fiddin. Orang itu diberikan kefahaman agama, semangat ngaji. Jadi kalau kita itu ngaji berarti ini salah satu ciri-ciri tanda-tanda kalau kalian jenengan dikersakaken dados tiyang sing sae. Amin ya rabbal alamin. Mboten sedaya lho Pak tiyang niku purun ngaji atus ngeten. Apalagi akhir zaman. Kita tahu situasi sudah kayak begini Pak. Kalau kita nggak seperti ini mau apa lagi kita? Zaman sudah kayak begini. Ini sudah zaman fitnah. Saya tidak bicara politik ya, tapi kita semua tahu lah bahwa sekarang ini sedang kisruh dengan adanya undang-undang ini yang disahkan tengah malam, undang-undang yang siluman kontroversi, padahal Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama semua sudah memberikan peringatan bahwa undang-undang itu nanti akan potensi terjadi kegaduhan dan keributan yang akan merugikan ya laki-laki yang dirugikan ya masyarakat, rakyat kecil ya laki-laki yang dirugikan.
Maka sudahlah kita doakan teman-teman kita yang berjuang. Yang berjuang baik secara jihad konstitusi seperti Muhammadiyah itu kan jihadnya konstitusional. Mengirimkan kemarin ketua PP-nya, salah satu ketua PP-nya Pak Busro Mukodas sudah rawuh ke sana menyampaikan ya tentang pasal-pasal yang nanti akan potensi untuk menjadikan kericuhan. Kalau bisa ya ditunda dulu atau paling tidak ya dihapus. Wah, situasi sudah kayak begini, pandemi belum berakhir. Sekarang ya akhirnya ya seperti yang dengan bersani di berita-berita itu. Sudah, tidak usah protokoleran itu orang demo itu. Nanti kemungkinan akan jadi meningkat drastis jumlah pasien corona itu. Ya karena seperti itulah. Maka kalau kita sudah tidak kembali kepada ngaji kayak begini ini, ya nanti kita akan terseret. Maka mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang. Tidak usah saling menyalahkan, demo disalahkan, merusak. Ya mereka itu ya tidak bisa kita salahkan, karena kan terusik. Karena sesuatu yang tidak bijaksana. Nah, sudah. Yang ketiga sekarang. Kalau tadi tolabul ilmi atau menuntut ilmu, sekarang adalah halaqah zikir dan mengaji. Ya hampir sama seperti ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, majalasa qaumin. Tidaklah satu kaum yang duduk kemudian yatadzakkaruna Allah, dia berzikir kepada Allah. Fayakumuna hatta yuqalu lahum, maka ketika mereka itu berdiri, niscaya akan dikatakan kepada mereka. Jadi orang-orang yang berzikir senantiasa mengingat Allah. Zikir tidak sekedar zikir lisan, tapi hatinya ini selalu sambung kepada Allah. Hatinya itu selalu tertambat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan dikatakan kepadanya, ghafarallahu lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian dan akan digantikan dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi ada amal itu yang bisa istilahnya itu menghapus dosa dan kemudian diganti dengan kebaikan. Seperti dalam hadis yang terkenal itu, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada dan iringi kejelekan, wa ajbi'is sayyi'atal hasanat. Iringilah kejelekan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Nah, sampun. Yang keempat adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Kalau tadi zikir pada suatu perkumpulan, ini lebih pada zikir di dalam pribadi kita masing-masing. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suruk jamin tadi kita. 17. Suwe. No? Lagi lah tamu tak orang pulang mereka. Lek ngomong suwe, rungokno mboten terasa.
Berarti sik danguan anu lho nggih. Subuh ten suruk lho kali mari ten isya. Nek mari isya moro-moro gak krasa kok. Mari. Nggih balik. Surat Al-Baqarah 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Subhanallah, Gusti Allah niku waduh lek sayang kita menungso niku luar biasa. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada engkau. Jadi cinta kita kepada Allah itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah engkau kepada aku akan mengingat engkau. Nah, bagaimana cara kita mengingat Allah? Dan bagaimana caranya Allah mengingat kita? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, fadkuruni bit taubah adkurkum bil maghfirah. Ingatlah engkau kepada aku dengan memperbanyak taubat, maka aku akan menjawab itu dengan ampunan. Itu yang tadi itu. Yang kedua, fadkuruni bid du'a adkurkum bil ijabah. Banyaklah engkau mengingat aku dengan doa. Nanti aku akan mengingat engkau dengan ijabah. Dengan aku kabulkan doa itu. Fadkuruni bitta'ah adkurkum bisawab. Ingatlah engkau kepada aku dengan ketaatan-ketaatan. Maka aku akan mengingat engkau dengan pahala-pahala kebaikan. Nah, ini mengingat Allah. Bahkan di dalam Al-Quran surat apa itu? Ali Imran insyaallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran nggih? 133 nyawa. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Nggih, bener? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Surat nomor nih, Pak? Betul nggih? Kalau yang tadi 190 ya yang tadi ya. Kalau yang ini 133 insyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Surat Ali Imran 134. Jadi orang yang dikatakan ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah yadhkuruna wa qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Artinya ya dalam semua keadaan, Pak. Karena kita kan tidak bisa lepas dari 3 keadaan ini. Tiane lek mboten ngadeg nggih lungguh. Lek mboten lungguh nggih berbaring. Pun niku tok. Berarti kita mengingat Allah itu dalam setiap kesempatan. Orang tidak lepas dari 3 posisi ini, Pak. Lah ono tok sembojong nggih lungguh. Lah ono melungker niku nggih itu berbaring. Jadi yadhkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, terkait dengan zikir ini ada hadis qudsi. Yaqulu wa hu azza wa jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni.
Dan aku akan senantiasa bersama mereka ketika mereka mengingat aku. Ini gitu, Pak. Jadi kalau kita itu ingin terus dibersamai oleh Allah, maka kita jangan lepas dzikir. Ya dzikir bil lisan, ya dzikir bil qalbi, ya dzikir bil amal. Karena dzikir itu kan tidak hanya lisan tadi saya sampaikan. Dzikir itu artinya yang penting kita ingat kepada Allah. Banyak orang yang beriman itu setiap apa yang dia saksikan, setiap apa yang dia lihat, setiap kejadian yang dia alami ini tidak lepas dari kemudian mengingat Allah. Maka tentu orang iman. Seperti kemarin ada fenomena alam yang luar biasa. Ada gambar matahari ada matahari yang cincin. Itu orang beriman yang menurut itu berarti semakin memperkuat imannya, semakin menambah keimanannya kepada Allah. Itu yang di dalam ilmu tauhid dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Dalam setiap kejadian yang ada di alam raya ini, fenomena-fenomena yang ada di alam raya ini merupakan tanda-tanda penguat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Semakin menunjukkan akan kemahabesaran kekuasaan. Jadi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan senantiasa bersama mereka ketika mereka itu mengingat aku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau mereka mengingat aku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Subhanallah, ini hidup yang paling enak nih. Makanya pun biasa ngeten niki, urip niku mboten susah ya, Pak. Semua akan ada solusi. Karena kalau kita itu mengingat Allah dalam diri kita, maka Allah berjanji Allah akan mengingat kita dalam dirinya. Wa in dzakaroni fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhu. Dan apabila mereka mengingat aku di hadapan orang banyak, maka aku pun akan mengingat mereka di hadapan makhluk-makhlukku. Jadi kalau kita memuji Allah di hadapan orang banyak seperti ini, alhamdulillah, kita betul-betul menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Maka dengan itu Allah akan memuji-muji kita di hadapan makhluknya yang lain. Makanya kita itu hidup tidak lepas dari yang namanya alhamdulillah. Kurang apa kita ini, Pak? Yang ada dalam diri kita ini sudah tidak bisa kita hitung. Nikmatnya luar biasa. Maka kalau ini kita kemudian nyatakan syukur ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita itu nuduh-nuduh nikmati Gusti Allah kepada manusia, maka Allah akan memuji kita di hadapan makhluknya yang lain. Itu janji Allah begitu. Nggak bisa kedip dong ini, alhamdulillah. Coba jangan betul bisa kedip. Diparing sehat, sakitan masjid itu alhamdulillah. Ini nikmat yang tidak bisa kita nilai harganya. Yang kadang-kadang kita itu lupa karena biasa ya semua hego. Kayak ambani kalau ambani saja ini kan larang, tapi kalau biasa kok dianggap hal yang biasa. Padahal kalau kita mau merenungi, oh, alhamdulillah iso ambaan. Sing ngerti regane ambaan iku mek wong sing sesek. Sing tahu sesek. Makanya as-sihhatu la ya'rifu qadraha ilal maradha. Sehat itu yang tahu rasanya adalah orang yang sakit. Berikutnya dalam hadis qudsi ini, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Kalau hambaku itu mendekat kepada aku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau ia mendekat kepada aku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak.
Wa man atani yamsi ataituhu harwalata. Kalau hambaku mendekat kepada aku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Subhanallah. Itu Gusti Allah senang kepada hamba-hambanya yang apa istilahnya, banyak-banyak berpikir, mengingat Allah, mendatangi Allah dengan kerendahan hati. Jadi kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah menyambut kita dengan berlari. Yang kelima, pintu-pintu kebaikan dan penghapus dosa adalah mengajak orang kepada kebaikan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah yang menyatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Waddala ala khairin kafa alaihi. Dan barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi menjadi sponsor kebaikan. Multi level marketing pahala. MLM pahala. Karena sponsor kebaikan bagi dia adalah pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Sebaliknya sponsor kejelekan, maka bagi dia adalah dosa dari orang-orang yang mengikuti kejelekannya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini kenapa? Tasik Girang 10 menit ini. Masih seneng. Jadi kita berbuat sekali, tapi nanti pahalanya akan bisa double kalau kita ngajak orang. Kayak ngaji ngeten iki. Misalnya jenengan ngajak tanggane napa kancane ngaji. Sing isi sapa? Wah arek cilik kok asik sing ngaji. Dadi wong penasaran akhirnya teko. Maka jenengan akan dapat pahala dari pahala kebaikan mengajak orang itu tanpa mengurangi pahala orang tadi. Dalam hadis yang lain yang senada dengan ini, Nabi kan bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang di dalam Islam ini menjadi sponsor kebaikan, sunnatan hasanatan, menjadi pelopor satu kebaikan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, ay wa ajru man tabi'aha. Maka baginya adalah pahala kebaikan dan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikannya. Sebaliknya waman sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan perbuatan sayyi'at, perbuatan dosa, maka falahu wisruha wa wisru man amila biha, atau falahu ismuha wa ismu man amila biha. Baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti kejelekannya. Misalkan jenengan ten griya ngundang tiyang nang omah pengajian. Jadi misalkan punya hajat dipakai pengajian. Misalkan tasakuran putranya lulus, undang orang, kemudian diajak pengajian, baca Quran, kemudian baru makan-makan. Maka pahala kebaikan itu akan dia dapatkan sebanyak orang yang hadir itu. Sebaliknya, anakku syukuran, lapo anakku sudah terus tak pacaran kepang. Nah, sebanyak orang yang dadi itu ya, cari kepang itu kan mau tidak mau kan undang setan itu. Maka falahu ismuha wa ismu man amila biha. Jadi atau misalkan punya hajat nangkap dangdutan misalnya. Di malam dangdutan itu kemudian ada mabuk-mabuknya, ada perzinahannya. Ya sudah, dia akan ikut dosa dari sekian banyak kemaksiatan yang ada itu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang punya multi level pahala, bukan multi level dosa. Dan ini nanti akan potensi
terbukanya pintu kebaikan dan tertutupnya pintu dosa, akhirnya beratnya timbangan yang baik dan ringannya timbangan yang jelek. Yang keenam, sik dereng anu to sik wonten waktu ini. Niki diterusaken sampai Jumatan kan enak malah. Jadi panjarane malah akeh. Pun nggih 5 mawon nggih, mungkin tanya jawab mawon nggih. Nggih. Kita sampai pada 5. Insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan yang lain. Ya, kalau ada kesempatan. Lek mboten nggih 5 sik niki dilakoni mawon. Ngenteni sing liyane gak lakoni sing 5 sik niki napa yang pertama wau? Taubah. Yang kedua thalabul ilmi. Yang ketiga zikir. Yang keempat apa? Zikrullah. Yang kelima mengajak kepada kebaikan. Sudah sampai 5 itu dulu. Mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang kita pelajari. Karena Rasulullah menyatakan man amila bima alimah. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan terus menambah ilmunya. Tetapi sebaliknya manis dada ilman walam yasdad huda lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kemudian kedekatannya kepada Allah, maka ilmunya justru akan semakin menjauhkan dia dari Allah. Na'udzubillah min. Maka salah satu kemanfaatan ilmu adalah ilmu yang kita pelajari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Monggo kalau mungkin ada yang didiskusikan. Lek mboten alhamdulillah kula matur suwun. Jadi kalau tidak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan Pak, sudah paham atau bingung sama sekali, sehingga tidak tahu takon apa nggak ngerti itu teorinya begitu Pak. Mudah-mudahan ya termasuk yang pertama nih nggih, termasuk yang paham, tinggal kita mengamalkan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita akan menghadap kepada Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan